hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, inayahnya dan taufiknya kita dijadikan hamba yang tunduk, patuh dan taat di dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan aturan dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pembahasan dengan tema menelusuri ibadah dengan sunnah. Bagaimana pentingnya yang namanya ibadah? Bahwa pada hakikatnya yang namanya ibadah harus disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada pembahasan ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la khaira fid dini laisa fihi ru'ukun wala sujudun. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan fidinin dalam agama laisa fihi, yang tidak ada padanya itu ruku'un wala sujudun, yang tidak ada ruku' dan sujud. Maksudnya tidak ada kebaikan di dalam agama kalau tidak dia itu melakukan ibadah sholat. Jadi sholat di sini merupakan bagian yang paling utama di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang dihisab paling pertama seorang hamba nanti pada hari kiamat yaitu amal sholatnya. Fa in soluha faqad aflaha wa anjaha. Kalau seorang hamba itu sholatnya sudah benar sesuai dengan apa yang dicontohkan atau dituntun oleh Rasulullah SAW, maka dia akan aflaha wa anjaha. Dia akan mendapat kebahagiaan dan mendapat keselamatan. Wa in fasada, tapi apabila sholatnya itu dia rusak, faqad khaba wa khasira. Sungguh dia akan celaka dan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, sebelum kita akan meneliti dan menelusuri tentang kaifiat-kaifiat di dalam ibadah sholat, tentu kita akan memulai dari apa yang disyariatkan atau apa yang disyaratkan dan dirukunkan di dalam sholat tersebut. Sebab sah dan tidaknya sah sholat pun juga tergantung terhadap rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh Allah maupun Rasulnya. Di mana yang dikatakan rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in maka najudun minhu. Bahwa di dalam sholat itu ada rukunnya, di mana rukunnya itu harus ada. Kalau sholat itu tidak ada rukunnya, maka sholatnya pun juga dia itu tidak sah. Dan rukun itu bagian wakana juz'un minhu, adanya di dalam kaifiat di dalam ibadah sholat. Sedangkan wasyartu, sedangkan syarat daripada ibadah sholat yaitu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in wa laysa minhu, bahwa syarat yang harus ada dalam ibadah sholat itu merupakan bagian yang menentukan sah dan tidaknya sah sholat, tapi dia berada di luar ibadah sholat atau di luar kaifiat dari sholat. Maka di antara para ulama sudah sepakat bahwa syarat sahnya sholat itu ada 4. Yang pertama at-thaharatu, yang kedua al-waktu,
Yang ketiga wasatrul aurati, dan yang keempat istiqbalul kiblati. Yang pertama bersuci, kemudian waktu harus tepat, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu 4 macam itu merupakan bagian syarat daripada sholat. Sah dan tidak sahnya sholat itu keempatnya itu harus ada. Sebab tadi dikatakan ma yatawaqqafu alaihi sihatu sa'i wa laisa judun minhu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang syarat pertama, yaitu yang harus ada di dalam sholat, yaitu perintah tentang berwudu, di mana perintah wajibnya berwudu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, di mana Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum, jika keadaan kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dengan dalil itu atau dengan ayat itu berarti jelas kalimat fattabi'uni itu mewakili bahwa tata cara di dalam ibadah termasuk wudu pun juga harus sama mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan sebagai dalil sandaran lainnya tentang kewajiban berwudu, Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung dia itu menurunkan ayatnya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana dalam ayat itu diungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Mangga biasa ditinggal di dalam Al-Quran masing-masing buka surat Al-Maidah ayat ke-6. Mangga orang kaji sasarangan. Di dalam surat Al-Maidah ke-6, di situ Allah SWT berfirman, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Di situ ada kalimat kumtum. Kalimat kumtum menggunakan atau kalimat kumtum itu adalah fi'il madi, di mana fi'il madi itu di dalam istilahnya kata kerja bentuk lampau. Tapi di sini untuk kata kerja bentuk yang akan datang. Diawali dengan kalimat ida, bukan kuntumnya tapi idanya yang menjadikan pengaruh. Sebab ida itu dikatakan sebagai dorfu zamanin mutadomanu mana sartin itu ghairu jazimin lil mustaqbal. Jadi ida itu merupakan huruf yang dikatakan dorob zaman, dia itu mengandung makna syarat dan dia itu tidak menjazm nanti, dan juga dia itu sebagai yaitu lil mustaqbal, untuk perkara yang belum terjadi. Sedangkan kalimat kuntum ketika dimasuki ijal, ketika dimasuki ida, itu kata guru saya itu sebagai kalimat lil haq, yaitu sebagai kalimat kepastian. Sebagaimana kita ada sebagai contoh di dalam Al-Quran ada kalimat idza zulzilatil ardu, idza zulzilat, apabila bumi itu diguncang. Padahal diguncangnya belum diguncang, tapi idza zulzilah, apabila bumi itu telah diguncang, bukan telah diguncang tapi akan diguncang, pasti diguncang. Ini kalimat idza di dalam kaidah bahasa. Ila sholati, jadi apabila kalian pasti akan mendirikan sholat, faksilu, maka cucilah wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pertama, kalimat yang digunakan faksilu bil amr, jadi wajibnya berwudu itu yang pertama mencuci, dan yang kedua wamsahu bi ru'usikum, jadi wajibnya dalam berwudu itu adalah mengusap. Dengan keterangan ini, dengan dalil ini bahwa dikatakan bahwa perintah atau menjadikan batasan bahwa yang namanya wudu itu gerakannya hanya dua. Yang pertama mencuci, faksilu, dan yang kedua mengusap, wamsahu. Selain dari dua gerakan itu tidak ada. Dan ini menjadikan satu
batasan di dalam yang namanya wudu. Adapun mana yang akan dicuci dan mana yang akan diwudu, dan mana yang akan diusap, itu secara global dulu diterangkan dalam Al-Quran. Faksilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marofik sampai sikut, wamsaku biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum. Nah, ada kalimat wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Dikarenakan waktunya habis, karena di sini ada batasan waktu, insya Allah untuk menjelaskan ayat yang tersebut dengan rinci, insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali pada besok. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.